Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan coba nge-breakdown sebuah skripsi atau tugas akhir mengenai project-project yang berhubungan dengan IoT. Di episode pertama ini saya akan coba bahas prototype sistem keamanan kamar kos berbasis Internet of Things menggunakan sensor pasif infrared receiver dengan ESP32 dan Telegram sebagai notifikasi. Ini studi kasusnya kos Sianturi air dingin ya. Ini sumbernya itu saya dapat dari skripsi Fakultas Teknik Universitas Islam Riau 2021 ya. Ini bisa di-download di internet, ada di situs webnya. Jadi di sini kita akan coba ngebahas dan kita akan coba buat ulang tugas akhirnya atau skripsinya. Mungkin langsung saja kita ke videonya. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Oke, di sini ada abstrak. Jadi kalau skripsi biasanya ada abstrak. Intinya dia kata kuncinya di sini ada ASP32CAM, dia menggunakan PIR dan non-MCU ya. Kita baca apa landasan dia ingin buat skripsinya. Tindak pencurian seringkali terjadi di lingkungan kos. Penghuni kamar kos tidak dapat memantau huniannya secara efektif sehingga menimbulkan rasa kekhawatiran. Tidak adanya sistem keamanan yang memberikan informasi secara langsung kepada penghuni kamar menghasilkan sebuah perangkat keamanan kamar kos yang mampu mendeteksi gerakan manusia. Oke, jadi intinya itu dia ada kosan karena mungkin ada sering pencurian, jadi yang orang kosnya tidak nyaman, mungkin dia buat alat buat mendeteksi kalau ada orang, mungkin di capture dan dia akan kirim ke Telegram ya. Oke. Ini adalah wiring diagram yang ada di skripsinya. Di skripsinya ini tidak dijelaskan secara detail ya, jadi saya nggak bisa tahu nih ini kenapa dia bisa pakai non MCU, ESP32CAM dan buat apa relay, ada PIR juga, ada buzzer juga. Oke, ini wiring diagram existing-nya atau yang benar-benar ada di skripsi. Kemudian di sini ada implementasinya ya, jadi dia mungkin pasang di dalam kamar kos tadi, ada orang mungkin masuk, kemudian alarmnya bunyi, dia nge-capture, kemudian kirim ke salah satu platform yaitu ke Telegram. Nah, ini adalah tampilan aplikasi yang dirancang di skripsinya. Mungkin kita akan simplifikasi atau kita akan ubah sedikit ya. Kalau dia di sini ada security rumah, selamat datang, gunakan kode untuk kontrol. Oke. Ini adalah tampilan skripsinya. Nah, jadi dari inti dari skripsinya itu, kalau sudut pandangnya IoT atau orang di alat hardware, ini sebenarnya pengen sistemnya itu yang pertama pengen deteksi gerakan. Yang kedua dia pengen bunyikan alarm. Yang ketiga dia itu pengen tangkap gambar atau nge-capture. Yang keempat mesti ada notifikasi. Kemudian di sini udah dikunci notifikasinya itu di Telegram. Jadi kita deteksi orang, bunyikan alarm, tangkap gambar atau capture, kemudian notifikasi di Telegram. Oke, di sini saya tidak langsung menggunakan wiring yang ada di deskripsinya atau wiring yang ada di deskripsinya. Saya akan coba melakukan simplifikasi sistemnya sedikit, tapi dengan tujuannya sama gitu. Jadi kita bikin alat, tujuannya sama, mana yang bisa di take out, kita take out, mana yang perlu kita ganti interface-nya, kita ganti. Di sebelah kiri ini adalah existing-nya, ini yang udah ada deskripsinya. Jadi kalau dari point of view saya sendiri itu mungkin kalau buat ini terlalu banyak ya, karena kita pakai SP32CAM, di sini udah pakai non MCU lagi, ini terlalu mubazir hardware ya. Nah, saya simplifikasi sedikit menggunakan yang ada di sebelah kanan. Yang pertama, kita coba ya, kita bandingkan dengan poin yang ingin kita capai, deteksi gerakan orang. Oke, di situ menggunakan PIR. Nih. Oke, kita cek. Nah, ini PIR ada. Kita juga ada PIR.
kita udah bisa deteksi gerakan orang menggunakan sensor peer. Bunyikan alarm, ya, oke, ini ada buzzer, ini juga, saya juga ada buzzer, berarti masuk. Kemudian tangkap gambar, jadi artinya kita butuh kamera. Dia di sini menggunakan ESP32 cam, saya juga menggunakan ESP32 cam. Oke, kemudian ada notifikasi Telegram. Nah, Telegram itu kan perangkat software ya, yang berjalan menggunakan data ya. Nah, nanti ESP32 cam ini dia sifatnya juga sebagai controller ya. Dia ini bisa menjalankan API ke Telegram. Nah, saya nggak tahu ini kenapa mesti ada relay di sini dan mesti ada lagi non MCU di sini. Karena kalau sistemnya simple tapi aplikatif, itu cukup 3 item ini saja. Mungkin ada item tambahan di luar yang 3 ini, yaitu nanti teman-teman butuh downloader untuk ngupload codingan ke ESP32 cam. Karena ESP32 cam itu udah sama dengan controller lain yang bisa langsung diupload pakai kabel colok langsung, nggak bisa. Kita mesti ada uploadernya. Mungkin bisa menggunakan yang udah ada yang jual seperti ini, atau menggunakan FTDI juga bisa. Kalau saya menggunakan FTDI yang dirakit sendiri ya. Oke, next. Ini adalah simplifikasi. Jadi tampilan softwarenya saya juga ubah sedikit ya sesuai selera ya, karena selera orang beda-beda. Jadi karena di deskripsinya itu tidak dijelaskan secara detail mengenai softwarenya, jadi saya susah menjelaskannya. Saya akan jelaskan yang akan saya coba cek ya. Jadi di sini ada komen, info ya, status, image, notifikasi kontrol sama alarm kontrol. Apa fungsinya itu nanti kita jelaskan di pengujian ya. Oke, untuk teman-teman nanti yang mau codingannya secara utuh, codingan yang saya buat, wiring diagram utuh, dan yang parameter lainnya, teman-teman bisa email ke sini, request ke sini dengan catatan ya ada bukti ininya. Jadi bebas mau TF berapa aja, nanti kirim buktinya ke email, nanti source code-nya dan yang wiringnya itu akan saya coba share. Oke, sekarang kita lanjut ke codingannya. Oke, ini adalah codingannya. Jadi codingannya ini udah jadi. Jadi yang perlu diubah di codingannya itu ada 2 bagian. Yang pertama itu ada di bagian WiFi. Yang kedua itu ada di bagian rahasia ini. Nah, ini token sama chat ID-nya. Jadi teman-teman itu sesuaikan dengan token dan ID dari Telegram. Lanjut di sini. Nah, ini buzzernya itu di pin 4, kemudian pinnya itu di pin 13 sudah. Nah, di sini ada 2 codingan yang mesti diperhatikan. Ada main dan ada main, ini main. Kemudian ada subtesting. Jadi kalau teman-teman yang belum pernah uji hardware-nya, alangkah baiknya gunakan yang subtesting dulu. Oke, saya coba upload subtesting. Jadi kalau di ESP32 cam itu, kalau kita pengen mode upload, dia itu kalau kita reset ya, nah tuh dia akan ada waiting for download begini ya, itu berarti dia udah siap mode download, kita tinggal upload ya. Untuk versinya ESP32 nya di sini saya gunakan yang terbaru ya, versi 3333. Oke, sambil tunggu. Jadi subtesting ini dia untuk kita nguji mulai dari uji cam-nya, uji peer-nya, dan uji buzzernya. Jadi biasanya kalau kita bikin hardware atau bikin suatu sistem, itu mulai dari yang basic dulu dengan menguji satu-satu sensornya. Karena kita punya 3 interface, kita harus uji ESP32 cam-nya, kita harus uji peer-nya, dan kita harus uji buzzernya. Kalau semuanya udah selesai diuji ya, berarti baru kita lanjutkan ke sistem utamanya, itu di main-nya ya. Sambil tunggu. Oke, jika sudah selesai di-upload, kita akan tes lah ya. Kita akan coba tes codingannya. Oke, kita di sini ada beberapa tes. Yang pertama kita akan uji alarmnya, itu apakah berfungsi atau tidak ya. Cara ujinya kita tinggal
ketikkan A di sini, nanti kita akan tes. Oke, berarti kalau dia bunyi, berarti oke, buzzer kita berfungsi. Kemudian kita lanjut tes sensor period. Jadi setelah kita yakin alarm kita udah bisa dibunyikan, kita langsung ngetes periodnya. Jadi kalau sensor period itu dia ada beberapa yang mesti disetting ya. Jadi kalau di hardware-nya itu ada potensio atau trim port yang buat ukur sensitivitas, jadi seberapa sensitif dia terhadap gerakan. Yang kedua ada time delay-nya. Jadi ketika udah ada gerakan, kan kalau dia tidak ada gerakan dia bakalan 0. Kalau ada gerakan dia itu akan jadi 1. Nah, kemudian kalau dia dapat 1, itu berapa lama dia satunya? Nah, itu time delay. Jadi, nah kalau seperti ini nih, kalau diam itu bakalan nilainya 0 ya. Nah, kita coba diam dulu. Oke. Nah, settingan ini dia itu kalau 1 ketika bergerak aja gitu. Jadi kalau bergerak ini dia itu harus 1. Nah, kalau dia belum pas, jadi kalau kita gerak dia nggak 1, itu jangan lanjut dulu stepnya. Jadi kita harus pastikan dulu sensor kita itu berfungsi atau enggak. Oke. Nah, kalau di tahap ini itu teman-teman harus coba setting-setting yang ada trim port yang ada di sensornya itu sampai dapat ketemu nilai yang pas gitu. Jadi saat ada gerakan dia langsung angka 1, kalau dia tidak ada gerakan ya dia harusnya angka 0 gitu. Nah, seberapa lama satunya itu muncul itu diatur di trim portnya gitu. Nah, ini kan nggak ada gerakan, kalau kita gerak lagi dia akan langsung 1 lagi gitu. Kalau ini udah teman-teman udah merasa oke gitu ya. Jadi kalau belum oke itu jangan lanjut dulu step berikutnya, karena nanti bakalan ada bug atau kesalahan nanti di sistemnya. Jadi teman-teman harus bisa mengkalibrasi sensornya itu dengan benar gitu. Jadi kalau serasa sudah benar, kalau saat kita gerak itu dia 1, kalau mungkin diam dia itu 0, berarti itu udah benar. Oke, kalau untuk lanjut kita tes lagi, kita tekan enter. Sekarang tes alarm sudah, tes sensor peer sudah. Kita akan lanjut untuk testing network ya. Jadi alarm buat buzzer itu tadi alarmnya buat bunyian, kalau peer ini buat sensor nggak deteksi gerakan. Kemudian network ini fungsinya agar dia dapat terhubung ke Telegram ya. Kita tes dulu networknya. Nah, kalau dia online berarti itu ESP32-nya itu udah terhubung ke hotspot atau WiFi ya. Oke, kita enter lagi di sini di serial monitornya, ini enter aja untuk dia lanjut ke menu tes berikutnya. Oke, sekarang alarm udah oke, sensor peer udah oke, jaringan udah oke. Sekarang kita lanjut coba tes peer dan alarm gitu ya. Jadi saat ada gerakan dia bunyi. Nah, kita coba tes simulasi sedikit ya. Jadi kalau dia ada gerakan harusnya alarmnya bunyi. Kalau nggak ada gerakan itu harusnya alarmnya nggak bunyi. Itu buat memastikan sensor dan buzzer kita berfungsi. Tuh, gerak. Kalau kita gerak dia bunyi. Oke, udah kurang sensitif. Oke. Nah, itu fungsinya tadi kita ngekalibrasi sensornya agar dia ketahuan nih seberapa sensitif dia terhadap gerakan dan seberapa sukses rate-nya itu tinggi gitu. Jadi jangan kalau kita diam harusnya nggak bergerak ya, harusnya nggak bunyi alarm kalau diam ya. Oke, kita coba lagi. Masih detect. Oke, kita coba arah sini. Oke, dia masih ada errornya. Tuh. Jadi fungsinya kalibrasi itu yang di awal itu buat men-setting sensornya. Oke, kita exit aja.
Artinya kalau pengujian keempat udah berhasil ya. Jadi kalau dia ada gerakan, dia dapat 1, dapat high, dia bakalan bunyi alarm. Oke, sekarang kita akan tes Telegramnya. Kita tekan E saja. Ini buat ngetes apakah kita udah connect ke Telegram ya. Tadi di awal sebenarnya udah. Oke, jadi ini kita tes. Kalau kita ketik hi, itu harusnya dia di sini muncul hi ya. Nah, tuh. Kalau udah seperti ini berarti bot Telegram kita itu sudah terhubung ke alat. Oke, langsung kita coba ini ya. Sebelum kita coba, saya mau jelasin dulu satu-satu ini mengenai info ini ya. Kayaknya kita harus exit dulu. Oke, kita buka yang main lagi. Nah, kalau misalkan kita udah selesai ya, tesnya, alarm oke, kemudian sensor peer-nya kita udah kalibrasi, teman-teman udah bisa dapat nih nilai yang pas saat kita bergerak dia 1, saat tidak bergerak dia 0. Kemudian kita udah jaringan udah oke, kemudian tes keempat udah oke nih. Jadi kalau kita gerak alarm udah bunyi. Yang terakhir kita udah bisa terima pesan dari Telegram. Jadi kalau saya ketik pesan di sini hi tadi, dia udah terima hi, berarti secara testing hardware teman-teman itu sudah memungkinkan untuk kita implementasikan di lapangan ya. Tinggal kita ubah nih, yang tadi awalnya sub testingnya, sekarang kita ganti codingannya dengan main. Ini saya coba upload dulu codingan yang mainnya. Jadi codingan mainnya itu adalah codingan yang untuk ngejalanin sistemnya. Kalau yang subtesting ini hanya sebatas buat uji sensor, uji softwarenya atau uji Telegram ya. Oke, di sini kita tunggu. Jadi kalau dia wifi-nya udah connect, harusnya dia langsung ngirim pesan ini ya. Jangan coba ngirimkan pesan ini lagi kalau ini selesai diupload. Oke, tunggu. Oke, kita udah reset lagi, kemudian sistemnya harusnya udah bekerja ya. Kita tunggu dia booting. Nah, oke, kita udah wifi online. Saat dia online, dia langsung ngirim pesan bahwa perangkatnya pertama kali nyala, dia akan ngirim info. Info ini misalkan nih, kalau kita tulis asal-asalan, dia bakalan kirim info lagi gitu, untuk ngasih tahu ke kita bahwa komen yang direspon itu hanya yang ada di biru ini. Di luar itu dia nggak akan respon. Yang direspon pertama info itu ya ini, untuk memberitahu kita komen apa yang akan direspon oleh hardware kita. Status ini untuk mengetahui ini ya, kondisi cam. Oke, kamera kita good, kemudian alarm kita disable, notifikasi disable. Artinya apa? Kamera kita kondisinya bagus, alarm itu disable. Jadi walaupun ada orang bergerak di depan peer-nya, dia ngedeteksi ada orang bergerak, itu dia nggak akan bunyiin alarm karena status alarmnya itu di disable. Kemudian kalau notifikasi, nah kalau kita bergerak ataupun peer-nya itu ngedeteksi ada gerakan, dia itu nggak akan nge-capture. Dia itu tidak akan nge-capture dan tidak akan ngirim ke Telegram karena statusnya di disable. Nanti kita akan coba enable, apakah betul kalau kita enable dia langsung bunyi saat kita bergerak. Oke, lanjut dulu, kita ke image. Image ini dia akan ngirim kondisi gambar saat ini yang ada di depan kamera. Jadi kalau saya menghadap ke kamera seperti ini, oke, di sini ada kelihatan ya. Nah, tuh, connection successfully, next image. Nah, tuh. Jadi ada gambar saya yang dikirim oleh
ESP32 cam-nya. Jadi dia itu akan ngirim kondisi terkini yang ada di depan kamera. Tuh. Itu untuk yang image. Nah, kita ketik info random lagi ya. Nah, sekarang di sini ada kontrolnya. Kalau misalkan tadi statusnya itu disable, kita pengen aktifkan. Teman-teman cukup tekan alarm control. Nah, dia bakalan langsung bunyikan alarm saat ada gerakan. Jadi langsung bunyi. Jadi kalau kita bergerak, dia akan langsung dia akan bunyi terus. Tapi kalau kita pengen matikan, tekan alarm control lagi, kita disable lagi. Oke, disable. Jadi kalau kita gerak udah nggak masalah. Jadi alarmnya nggak bunyi. Ini misalkan ya kalau kita implementasikan sesuai skripsi, dia pengen taruh di dalam COS. Ya kalau kita di dalam COS, sistemnya nggak perlu diaktifkan, cukup dimatikan, cukup kita disable gitu. Kita disable udah, kita nggak keganggu. Tapi kalau mungkin kita meninggalkan ruangan, kita kunci ya mungkin sistem kita aktifkan. Karena mungkin bagi orang yang niat jahat, mungkin bunyi-bunyian seperti itu pasti akan secara mental mungkin dia akan merasa was-was ya. Kemudian kalau notifikasi ya, notifikasi ini lebih ke dia akan langsung tangkap gambar gitu. Oke, akhirnya enable, kita tunggu saja ya. Oke, jadi kalau setiap saya bergerak dia bakal selalu nge-capture gambarnya itu. Atau mungkin saya aktifkan dengan alarm sekalian ya. Kita aktifkan alarm sekalian. Oke, jadi ya ini full system gitu ya. Jadi bunyi, kirim gambar, atau mungkin saya coba out frame dulu. Kita akan ngetes apakah dia bunyi atau enggak. Oke, saya akan bikin patung, jadi patung dulu ya, biar dia nggak ngedeteksi ada gerakan. Masih terdeteksi ada gerakan, kalau udah diem ya. Oke, atau saya jangan di depan sensor. Oke, saya udah matikan lagi sistemnya. Jadi itu dia ya. Jadi kalau pengen perfect itu adanya itu di step waktu subtesting ngetes sensornya. Jadi teman-teman memang harus mencoba mengkalibrasi sampai dapat ketemu titik yang pas. Agar mungkin saat kalau udah dapat titik yang settingan yang pas itu enak gitu. Jadi mungkin saat ada gerakan dia akan bunyikan alarm, akan nge-capture, akan kirim ke WA. Kita bisa cek statusnya mungkin ya. Nah, kita bisa ngecek status atau mungkin pengen kirim gambar terkini. Ini cam oke. Secara sistem udah running ya. Jadi teman-teman tinggal implementasi tuh. Jadi tinggal pasang ESP32 cam, kemudian pasang sensor peer, ditambah buzzernya, ditambah mungkin ini ya konektor buat power supply yang 5 volt gitu. Jadi bisa pasang adapter dari handphone gitu. Jadi bisa taruh di sudut ruangan atau di tempat yang tersembunyi. Oke, secara sistem
atau mungkin secara tugas akhirnya ini udah selesai ya. Jadi kita berhasil ya, kita udah coba buat dengan sistem yang sesuai yang ada di skripsi. Dia pengen buat alat pakai SP32 cam. Kalau ada pergerakan, dia akan deteksi menggunakan peer, kemudian nge-capture, bunyikan alarm, dia bisa kontrol itu dia bisa matikan fungsi alarmnya, bisa matikan fungsi notifikasinya. Oke, mungkin di sini kan saya coba lihatkan ya, hardware-nya itu seperti ini nih. Jadi ini peer-nya, sensor peer, ini dia adalah buzzer-nya peer. Nah, ini sebenarnya ini nih modul buat saya ini ya, riset ya. Jadi ini di bawahnya ada FTDI, di belakang ada FTDI. Jadi kalau saya pengen misalkan upload ya yang ini deh. Nah, ini kan ini dia uploader saya gitu. Ini saya bikin sendiri, bisa ada yang online juga yang udah jadi. Jadi saya cara menggunakannya itu saya tekan tombol ini, kemudian saya reset gitu. Nah, dia langsung ke mode download. Kalau saya pengen running lagi, saya tekan ini, saya tekan lagi tuh, saya reset lagi. Nah, dia bakalan langsung ke mode running lagi, begitu. Jadi ini uploadernya. Oke. Oke, mungkin sekian video kali ini mengenai breakdown tugas akhir ya. Yang pada episode pertama ini kita coba cari yang simple-simple dulu. Ini menggunakan yang beberapa hardware yang sedikit sekali tapi aplikatif. Mungkin buat teman-teman yang ada tugas akhir yang mau kita coba breakdown atau kita coba bahas atau kita coba rebuild ya, kita coba buat ulang, mungkin ada yang perlu kita perbaiki, atau mungkin tugas akhir teman-teman sendiri yang mungkin belum pernah ada wiringnya, tapi teman-teman punya ide gitu, tapi kalau bisa yang jelas nanti kita akan coba buat videonya dan saya akan coba share codingannya dan juga notifikasinya my email. Jadi kalau teman-teman memang butuh itu ya harus email gitu, tapi dengan catatan ya ada passwordnya QRIS tadi ya, itu sebenarnya sekedar buat menghargai orang yang ngebuat aja gitu, jadi nggak ditarif, jadi teman-teman bebas mau ngasih berapa aja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.